perjalanan Apji ini, kita tahu kita menanti seperti apa di 20 Oktober nanti begitu. Apakah sudah ada harapan begitu atau mungkin ada kisi-kisi yang dilihat oleh Apji seperti apa nantinya industri telekomunikasi ini di era pemerintahan Presiden terpilih kita Prabowo Subianto? Ya, tentunya dengan adanya pemerintahan baru kita menaruh harapan besar ya kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran nanti akan memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Industri telekomunikasi recently memang bergerak sangat cepat dan menurut saya kayak quantum leap ya dalam 3-5 tahun terakhir. Jadi kita berpikir ke depan ini kita harus menjaga sustainability ya dari keberadaan industri ISP yang ada. Apalagi jumlah penyelenggara saat ini sudah sangat banyak. Udah lebih dari 1.170 penyelenggara jasa internet di Indonesia. Saya rasa ke depan fokus kita adalah menjaga sustainability dari industri yang ada. Di luar itu tentunya kita perlu kebijakan-kebijakan di mana bukan hanya coverage. Berapa tahun terakhir, mungkin 10 tahun terakhir di era Pak Jokowi, kita bicara pemerataan akses internet di Indonesia dengan berbagai macam program yang udah dibentuk oleh pemerintah. Ke depan tentunya coverage salah satu jadi isu yang belum selesai, tapi yang paling penting adalah bagaimana meningkatkan kualitas dari layanan yang ada. Kita sama-sama tahu ke depan kebutuhan akan data ini akan semakin luar biasa, ya ada AI dan lain-lainnya. Tentunya kapasitas yang dibutuhkan oleh masyarakat ini tidak hanya segitu-segitu aja, butuh kapasitas yang lebih besar, kualitas layanan lebih baik lagi. Dan ini yang perlu kita jadi fokus ke depan, bagaimana bukan hanya coverage, tapi bagaimana kita berusaha meningkatkan kualitas dari layanan yang ada. Ya di luar itu pastinya harapan kita ke depan, regulasi-regulasi yang mendukung industri perlu lebih ditingkatkan lagi. Itu yang harapan kita bersama ya tadi. Bagaimanapun juga kita tidak lepas dari regulasi-regulasi yang ada. Ini akan mendukung bisnis kita ke depannya, terutama 5 tahun ke depan sih. Itu aja harapan Baik, kita akan beralih sejenak ke Mbak Esa. Mbak Esa, kalau Mbak Esa sendiri melihat seperti apa sih prospek industri telekomunikasi ini nantinya di bawah pemerintahan Prabowo Subianto? Apalagi tadi disampaikan juga oleh Pak Arief gitu. Kalau sebenarnya ini terus-menerus berkembang, bahkan nilainya sudah jauh lebih besar daripada 3 tahun yang lalu. Betul. Kalau kita lihat sebenarnya lihat di dokumen dulu ya, dokumennya Pak Prabowo Gibran dulu ketika masa campaign itu ada memang beberapa program digitalisasi, salah satu menjadi fokusnya terutama di perbankan, kemudian UMKM, pendidikan, kemudian juga pemerataan ini mungkin seperti tadi Mas Ari bilang ya, coverage itu memang menjadi salah satu PR terbesar kita karena kebetulan kemarin awal September saya berkunjung nih ke wilayah-wilayah 3T untuk melihat jaringan internet, kemudian seperti apakah kecepatan dan mungkin coveragenya, dan untuk mungkin kalau kita di Jakarta kalau lihat 5 Mbps masih kurang, tapi di sana saya bahkan mereka dapat 590 Kbps sudah sangat bahagia ya. Kalau saya lihat di mungkin bahkan kayak jaringan internet itu baru masuk 2019, kemudian ada juga itu pun masih sangat-sangat kecil, walaupun itu sudah lebih baik karena kalau kemarin kita lihat saya hidro di daerah mungkin perbatasan Timor Leste dan Indonesia itu ada, bahkan dulu tuh ada sejenis mungkin tempat-tempat yang dikeramatkan karena di sana lah cuma ada sinyal ya, mungkin kayak Bukit Cinta, pohon sinyal itu ada di sana, dan mungkin perbedaan yang 10 tahun lalu dan sekarang pohon sinyal Bukit Cinta itu sudah nggak ada lagi diperlukan karena ada penguatan jaringan di daerah-daerah perbatasan. Nah, ini adalah salah satu hal yang sangat positif, tapi bahwa kita ingat mereka kecepatannya masih sangat rendah, kemudian mungkin kalau persoalannya mungkin ya coverage ini adalah juga perlu didukung dengan energi, karena kalau BTS-nya kemudian bermasalah, nggak ada sumber energinya, itu kemudian ketika mati lampu semuanya orang di sana kembali lagi ke era jahiliyah di mana tidak ada komunikasi ya. Baik, coba kita bedah satu persatu deh ya. Kita lihat dari opportunity-nya terlebih dahulu dalam 5 tahun ke depan. Kalau menurut Mbak Esa sendiri, faktor-faktor apa yang akan mendukung pertumbuhan industri ini? Yang pasti pertama adalah pertumbuhan populasi ya, karena terus kemudian pertumbuhan ekonomi kita, karena pertumbuhan ekonomi pasti juga apalagi kita mengarah ke digital, pasti mau bagaimanapun kita akan ekonominya menuju ke sana. Jadi kalau kemudian ekonomi kita bergerak dipaksa untuk ke digital juga, itu pasti juga akan ada opportunity di sana ya. Dan kemudian kita lihat layanan perbankan juga sudah banyak sekali terdigitalisasi. Kemudian bisnis e-commerce juga memberi peluang yang sangat besar kepada dunia digital. Kemudian juga mungkin SDM kita walaupun mungkin perlahan-lahan tapi ada perbaikan di sana, itu memberikan opportunity untuk berkembang di dunia digital Indonesia. Dan mungkin ada walaupun mungkin ya agak
kita harapkanlah semakin baik itu dukungan dari pemerintah ya, mungkin dari regulasi, ada kemudian juga keinginan untuk memperluas daerah-daerah yang coverage yang terbatas, karena kita Indonesia ini kan kepulauan ya, susahnya gitu ya Mas Arif. Jadi tidak seperti mungkin yang kontinen yang semuanya darat. Di sini kan kalau kepulauan pasti anggarannya akan sangat lebih besar, akan lebih susah teknologi dan mungkin infrastrukturnya dibangun gitu. Baik, kalau Mas Arif melihat dari kacamata industri, apa saja nih yang mungkin bisa menjadi kekuatan kita untuk bisa terus bertumbuh di industri ini hingga 5 tahun ke depan? Saya lihat saat ini operator udah banyak sekali ya, udah sampai 1.100 lebih. Tapi yang kita sayangkan adalah overlapping dari pembangunan. Jadi kita saat ini terlalu banyak membangun di area-area yang hanya itu-itu aja. Dari 1.100-an penyelenggara ISP, sebenarnya ini hanya terkonsentrasi di 15 wilayah kalau kita coba petakan ya. Apalagi di Pulau Jawa sendiri udah sekitar 750 penyelenggara ISP. Menurut saya itu terlalu banyak. Jadi bukan hanya, makanya ini yang jadi persoalan ke depan, bagaimana kenapa coverage kita kok nggak merata-merata, karena para pengusaha juga berkumpul. Dan tadi ini perlu suatu kebijakan khusus dari pemerintah, bagaimana bukan hanya dukungan secara mungkin bisa saja, tapi bagaimana regulasi ini mendukung juga pemerataan. Kita berpikir ke depan untuk penyehatan kita butuh moratorium juga sebenarnya, penyelenggara yang sudah terlalu banyak ini mau diapain. Atau minimal moratorium untuk izin-izin baru yang ada di Pulau Jawa. Karena udah terlalu luar biasa overlappingnya. Jadi kalau kita lihat jalanan kabel udah semakin semerawut kan, harusnya kan investasi itu bisa dialihkan sebenarnya ke area-area lain sehingga coverage bertumbuh. Tapi karena investasinya di situ-situ aja, jadi akhirnya terlalu mubazir menurut saya ke depan. Ini yang perlu diatur oleh bersama-sama pemerintah juga sektor swasta bareng-bareng membuat regulasi agar tidak terjadi overlapping. Sebenarnya kita udah ada UU Ciptaker ya, bagaimana infra sharing dan lain-lainnya. Tapi menurut saya turunannya, Perpres, PP-nya atau permennya belum ada. Jadi pelaksanaan ini masih membingungkan di lapangan. Perlu juga ada nanti regulasi-regulasi yang sapu jagat juga ya, yang benar-benar bisa diikuti. Karena kita ini penyelenggara telekomunikasi agak kesulitan saat kita harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Kita sama-sama tahu ada 550 kali ya sekarang ya, akibat pemekaran kabupaten kota. Bayangkan kalau kita harus satu-satu berdiskusi dengan 500 sekian ini. Nggak akan sanggup kita dalam waktu event 5-10 tahun. Makanya saya perlu sampaikan juga perlu ada sebuah regulasi yang benar-benar ini sapu jagat sehingga para penyelenggara telekomunikasi ini ya ketika melaksanakan penggelaran infrastruktur di daerah ini lebih mudah. Jadi nggak terlalu banyak regulasi-regulasi yang berbeda-beda setiap wilayah. Ini juga salah satu yang menurut saya ke depan perlu dirapikan lagi di pemerintah.